salaman. Kata Rasulullah itu apabila seorang muslim bertemu dengan seorang muslim fayatasafahani, kemudian dia bersalaman, ghufira lahu qabla ayatafarraqa, maka kata baginda Nabi, kita itu tatkala seorang muslim satu bertemu dengan muslim satu, kita itu berjabat tangan, maka sebelum dia berpisah dipastikan dosanya dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi salaman ada perintahnya, tetapi secara teknis boleh kita menginovasi. Kita ambil contoh, salamannya orang Arab itu, wah begini, kaif halu, cepika-cepiki. Kalau kita salaman di orang Jawa, ketemu para ulama, cium tangan. Oh, ketemu temen, gimana bro kabarnya? Boleh. Oh, gimana kabarnya? Wah, ini salam corona itu. Boleh. Tidak boleh salaman yang di sini itu nggak boleh. Maknanya, kalau ibadah mahdoh itu perintah dan teknisnya kita harus ikut Allah dan Rasulullah. Tetapi kalau ibadah muamalah, perintahnya harus ikut Allah dan Rasulullah. Sehingga teknisnya boleh kita menginovasi tersendiri asalkan tidak bertolak belakang dengan syariat Islam. Baik. Apabila amal kita sudah sesuai itu, maka akan diterima. Sehingga kalau amal kita tidak sesuai, yaitu tidak ada perintah, tidak ada contoh, dan tidak ada ilmunya, maka otomatis akan tertolak. Lalu apa sih yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, yaitu al-amwal. Amwal itu jamak daripada mal. Mal itu satu harta, tapi amwal banyak harta. Maknanya harta kita tidak mungkin diridhoi oleh Allah, tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu satu. Yang pertama adalah kita memiliki harta dari segi zat itu barangnya haram. Kita ambil contoh, zat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh babi, anjing. Maka kalau kita memiliki harta itu satu, tidak boleh. Satu, yang pertama, kita mengkonsumsinya tidak boleh. Yang kedua, kita tidak boleh kalau zat itu diharamkan oleh Allah, maka kita tidak boleh memiliki bisnis yang memiliki bisnisnya halal, tetapi ada unsur modelnya begitu. Contoh, sih? Kita itu nggak makan babi, tapi kita bisnisnya ternak babi. Ya nggak boleh. Karena walaupun kita tidak makan, tapi ternak juga nggak boleh, jual beli juga tidak boleh. Yang ketiga adalah produknya itu halal, tapi tercampur dengan turunan produk yang ada unsur babinya. Kita ambil contoh, sering sekali saya contohkan, yaitu nasi goreng. Nasi goreng itu halal, tetapi kalau dicampuri dengan minyak babi haram. Ustadz, itu kan minyak babinya enak. Tidak boleh, karena itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta kita apabila tidak tercampuri dengan hal itu, maka kita sudah halal. Nah, harta kita apabila zatnya sudah halal, yang kedua cara mendapatkannya. Yang pertama, kita ambil contoh, kita kerjanya sudah diridhoi oleh Allah dengan cara kerja kita caranya seperti versinya Rasulullah, ya halal. Tapi ada loh orang yang kerjanya atau cara mendapatkan hartanya tidak versinya Rasulullah, ngawur. Bagaimana? Kita ambil contoh, orang dapat warisan. Kalau laki-laki itu dapat 2, yang perempuan dapat 1. Perempuan ini kakaknya itu nomor 1. Tapi bagaimana caranya? Oh, dia marah-marah. Enggak, aku ini kan kakakmu. Ya sudah, kamu walaupun laki-laki, aku dulu yang nyebokin kamu, aku dulu yang beliin celana dalam kamu. Oleh karena itu, warisan harus dibagi rata. Enggak boleh. Kalau yang perempuan memaksa enggak boleh, kecuali wa antaradin, sama-sama ridho. Ya enggak apa-apa. Kalau enggak ridho, jangan. Kita ambil contoh, orang bekerja taruhlah dari kuli batu begitu. Dia masuknya sepakatnya 7:30, tapi dia datang ke lokasi jam 8. Nggak boleh. Dia sepakat sama tuan rumah pulangnya jam 4, tapi dia pulangnya 3:30. Nggak boleh. Ada waktu-waktu yang kita korupsi, itu menjadikan cara mendapatkan maisha kita itu haram. Ada juga kalau kita taruhlah kita penjual bakso. Saya ingin jual bakso, begitu. Kemudian saya membutuhkan modal. Saya pinjam ke bank konvensional, dalam arti banknya itu riba. Terus bagaimana? Kita ketahui bersama, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalian itu boleh transaksi jual beli, tapi kalau ada transaksi kalian itu riba, maka itu tidak boleh. Bagaimana sih transaksi riba itu? Transaksi riba itu antara uang dengan uang ada nilai lebih, maka itu riba. Kita ambil contoh, ada seseorang, taruhlah admin saya minjem duit ke saya 500.000 seandainya. Ya sudah,
tapi kamu boleh tak pinjemin, tapi kamu cuciin piring saya di belakang. Maknanya apa? Uangnya dipinjemin 500.000, dikembalikan 500.000. Nilai lebihnya adalah cuci piring tadi. Maka ini haram, tidak boleh, itu riba. Apalagi nyata-nyata uangnya, taruhlah jual bakso, minjemnya 5 juta ke bank. Ya sudah, kamu balikkan nanti setiap bulannya 500.000 selama 1 tahun. 500.000 kali 1 tahun atau 12 bulan, maka sama dengan berapa? 6 juta. Minjemnya 5 juta, ada lebih 1 juta, maka itu juga riba. Nggak boleh. Maka kalau kita mendapatkan maisha itu tadi dengan sesuatu yang riba, maka kita juga dikategorikan apa? Amwal kita tidak diterima. Kita ambil contoh itu, ada seseorang dulu, dia itu dia itu bersemedi untuk minta agar supaya dapat nomor togel. Itu zaman dulu masih ada togel itu, saya ingat betul itu. Bagaimana? Ada di kampung sebelah itu ada sumbernya luar biasa, di situ ada pohon, maka dia bertapa di situ minta nomor. Ternyata nomornya dapat. Kemudian dia dapat togel besar. Dia kemudian taubat, uangnya dibikin musolah di samping sumber tersebut. Singkat kata, dia cerita beringinan agar supaya orang-orang yang di situ biar pada sholat. Tapi apakah boleh? Lah kalau di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyib. Kalau Allah itu maha baik, maha suci dan maha suci dan maha indah, tidak menerima sesuatu yang tidak baik, maka kalau masjid ini bersumber dari sesuatu yang buruk, maka Allah tidak terima. Seandainya tadi jual bakso tadi, dia minjem uangnya dari transaksi yang ribawi, kemudian baksonya itu rombongnya berkembang menjadi 2, menjadi 3, sampai ratusan rombong, sehingga dia pergi haji, sehingga dia pergi umroh dan seterusnya, maka di modal awalnya itu ribawi, maka tidak ada yang diterima. Bagaimana sedekah dia tidak diterima, bagaimana amal hajinya dia tidak diterima, bagaimana umroh dia tidak diterima, bagaimana sedekah dia tidak terima, maka semuanya tidak terima kalau awalnya kita berusaha dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu transaksi ribawi. Transaksi ribawi itu dosanya luar biasa. Transaksi ribawi itu dosanya sampai 72 tingkatan. Nggak usah deh bahas yang tinggi, tingkatannya serem itu dosanya. Antum tahu tingkatan yang paling rendah itu bagaimana dosanya? Antum tahu kalau ada orang pacaran, kemudian dia berbuat zina, kemudian dia hamil di luar nikah, kira-kira aib nggak? Aib. Antum tahu transaksi ribawi itu dosanya apa? Paling rendah, dosa yang paling rendah, dia sama dengan menzinai ibu kandung kita sendiri. Dahsyat itu Pak, dahsyat itu Bu. Oleh karena itu jangan sampai kita memiliki usaha, awal modal kita transaksinya dengan transaksi ribawi. Nggak ada berkahnya hidup kita. Amal kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita seandainya kita sudah kaya, kita bersedekah, bikin musola, kita haji, menghajikan banyak para ustadz, mengumrohkan banyak para asatidz dan guru-guru TPQ, sungguhnya amal itu tidak diterima karena modal awalnya itu dari sesuatu yang tidak thayyib. Karena Allah sendiri melalui Rasulullah SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyib. Oleh karena itu jangan sampai kita berbisnis dengan modal yang ribawi. Saya ingat betul itu. Kalau kita ribawi itu bagaimana ya? Kita apakah nggak boleh buka rekening bank konvensional? Karena kalau kita bank biasa, kadang pabrik itu sulit transaksi kita. Betul, ada pertanyaan semacam ini. Saya sendiri memiliki bank konvensional, rekening. Lah ini bagaimana? Anda itu melarang transaksi ribawi, tetapi Anda buka rekening. Iya, karena ada pabrik itu sulit sekali interaksi dengan bank yang lain. Oh, terkena ini sulit sekali. Oleh karena itu saya buka. Tetapi bagaimana? Saya ambil bunganya. Bunganya buat apa? Lah ini loh, kalau nggak kita ambil, ya yang dikayakan bank konvensional tersebut. Eman. Oleh karena itu harus kita ambil. Saya ingat betul dulu Pak D saya jadi RT. Suatu ketika di sini pasar ada iuran kebersihan, kemudian di sini itu ada gotnya mampet.
Kemudian dikumpulkan warga, pada saat itu kita akan membangun got ini. Kita sudah mengajukan ke desa, nggak di ACC. Ini bagaimana? Ayo kita bangun dengan cara swadaya. Ini berapa B? Ini yang dibutuhkan pada saat itu 37 juta pada saat itu. Tetapi apa? Pak D saya mengumumkan, alhamdulillah hari ini sudah terkumpul dana haram kurang lebih 20 juta. Sehingga kurang apa? Cuman 17 juta. Kemudian apa? Orang-orang tanya, B, ini gimana ini? Kok kita membangun jembatan pakai dana haram? Iya, dana haram ini bagaimana? Iya, dana haram milik saya sudah saya keluarkan 20 juta. Itu gimana maksudnya 20 jutanya itu bagaimana? Iya, jadi kalau ada di bank itu ada bunganya, itu riba. Ambil saja, kita bagaimana mengeluarkannya? Bukan untuk sodako ke anak yatim, bukan untuk para janda-janda, bukan untuk membayar listriknya masjid, bukan untuk membayar kafalah dai yang ada di masjid itu, tidak. Bagaimana caranya? Kita keluarkan sesuatu itu yang mana sesuatu itu tidak mungkin kita pakai ibadah. Contoh, kita masjid butuh sepi tank. Ya sudah, kita bikinkan sapi tank pakai dana itu. Jembatan got ini tadi, maka dibutuhkan itu, pakai dana itu tidak masalah. Maka itu tidak masalah. Oleh karena itu, kalau kita harus berhati-hati, karena apa? Segala sesuatu harta kita itu tidak mungkin diterima oleh Allah kalau kita bersedekah, sedangkan harta kita itu ada tercampur sesuatu barang yang kotor. Baik.